Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat ya. Nah, di video pembelajaran kami kali ini, kami akan membahas materi SKI tentang Kerajaan Mataram Islam. Disimak ya. Mataram Islam berdiri tahun 1586 Masehi dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar perubahan Penembahan Senopati. Pada masa pemerintahan Penembahan Senopati, Mataram dilanda banyak pemberontakan. Akan tetapi Penembahan Senopati dapat melampaui masa krisis tersebut dengan cemerlang. Sutawijaya berusaha untuk menaklukkan daerah pantai. Ia pun gugur dalam usahanya menyatukan kerajaan Mataram yang bernama Mas Jolang. Ia terkenal dengan nama Penembahan Seda LNG Krapyak 1601 sampai 1613 Masehi. Pada tahun 1602 Masehi, Pangeran Puger, saudara sepupu raja yang telah diangkat sebagai penguasa Demak, melakukan pemberontakan, namun Pangeran Puger berhasil dikalahkan. Raja Mataram Islam berikutnya adalah Sultan Agung Wanyakra-Kusuma. Ia memerintah di Mataram dari tahun 613 Masehi hingga 1645 Masehi. Ia merupakan raja terbesar dari Kerajaan Mataram yang mempunyai cita-cita menyatukan Pulau Jawa. Kerajaan Mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Berikut beberapa keberhasilan yang diraih Sultan Agung dalam berbagai bidang. 1. Di bidang ekonomi, Mataram dijadikan sebagai negara agraris yang didukung oleh hasil bumi yang melimpah berupa beras atau padi. 2. Di bidang kebudayaan, Sultan Agung berhasil membuat kalender Jawa yang merupakan perpaduan tahun Saka dan Hijriah. 3. Di bidang seni sastra, Sultan Agung mengarang kitab sastra gending yang berupa kitab Fisalasan. 4. Di bidang arsitektur, Sultan Agung berhasil membangun keraton Mataram di Kartasura dan Sitinggil, Yogyakarta pada tahun 1614 Masehi dan 1625 Masehi. Setelah Sultan Agung wafat, pemegang pemerintahan digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I dari tahun 1645 sampai 1677 Masehi. Pada masa pemerintahannya, untuk pertama kali Kerajaan Mataram menjalin hubungan dengan Belanda. Orang-orang Belanda diperkenankan membangun benteng di Kerajaan Mataram. Namun pendirian benteng dan tindakan sewenang-wenang Belanda akhirnya menyulut ketidakpuasan dari beberapa kalangan di Kerajaan Mataram terhadap pemerintahan Amangkurat I. Setelah Amangkurat I wafat, digantikan oleh Amangkurat II. Ia memerintah dari tahun 1677 sampai 1703 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Belanda menguasai hampir sebagian besar wilayah Kerajaan Mataram. Amangkurat II menyingkir ke daerah pedesaan dan mendirikan ibu kota Kerajaan Mataram baru di desa Wonokerto yang diberi nama Kartasura. Amangkurat II meninggal pada tahun 1703 Masehi. Setelah Amangkurat II wafat, berdasarkan perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua daerah, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Setelah Kesultanan Yogyakarta diperintahkan oleh Raja Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I, sedangkan Surakarta diperintahkan oleh Susuhunan Pakubuwono di tahun 1757 Masehi. Berdasarkan perjanjian Salatiga, Kerajaan Mataram dipecah lagi menjadi tiga daerah, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Daerah Mangkunegaran diperintahkan oleh Mas Said yang bergelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran pada tahun 1813 Masehi. Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Pakualaman. Kerajaan Pakualaman diperintahkan oleh Pakualam yang semula adalah Adipati Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian, Kerajaan Pakualaman diperintahkan oleh Pakualam yang semula adalah Adipati Kesultanan Yogyakarta.
Dengan demikian kerajaan Mataram akhirnya terbagi menjadi 4 kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian ini menjadikan kerajaan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian ini merupakan konflik internal di Kerajaan Mataram Islam yang disebabkan oleh politik adu domba Vios. Faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Mataram Islam ada 7, yaitu 1. Wafatnya Sultan Agung. Sultan Agung membawa pengaruh penting dalam perkembangan Kerajaan Mataram Islam karena pada saat Sultan Agung memimpin, Kerajaan Mataram Islam mengalami masa keemasan. Salah satu buktinya yaitu semakin luasnya wilayah Kerajaan Mataram Islam. 3. Meningkatnya angka kriminalitas. Karena kondisi ekonomi yang memburuk membuat masyarakat mengalami kemiskinan hingga kelaparan. Karena kondisi tersebut, banyak masyarakat yang melakukan kriminalitas untuk bertahan hidup, apalagi di daerah-daerah pedalaman yang memang dampak krisis ekonominya sangat signifikan. Yang kedua, kemunduran ekonomi dan sosial. Sejak kemunculan VOC, Sultan Agung setidaknya telah menyerang Batavia sebanyak 2 kali. Dan selama itu pula, Sultan Agung mengalami kekalahan. Karena peperangan, Sultan Agung memerintahkan masyarakat sekitar yang di bawah naungan Kerajaan Mataram Islam untuk melakukan peperangan. Akibatnya, kondisi ekonomi masyarakat Mataram semakin sulit. 4. Tekanan dari Belanda. Melihat kondisi Mataram Islam yang ditinggal oleh Sultan Agung, Belanda menjadi semakin berani untuk menyerang Kerajaan Mataram Islam. Tak jarang pula mereka memakai cara-cara licik, seperti siasat adu domba yang ditunjukkan kepada pewaris kerajaan. 5. Memberontaknya wilayah-wilayah kekuasaan. Selain tekanan dari Belanda, Mataram Islam juga dihadapi dengan masalah, yaitu wilayah-wilayah yang dulu ditaklukkan oleh Sultan Agung mulai berupaya untuk memisahkan diri. Gerakan pemberontakan ini tidak dapat diatasi oleh pengganti Sultan Agung. Akibatnya, banyak wilayah-wilayah yang resmi melepaskan diri. Yang keenam, penerus kerajaan berkolaborasi dengan VOC. Mirisnya, ada penerus Mataram Islam yang justru berkolaborasi dengan VOC. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dari Sultan Agung yang dikenal anti VOC. Menurut 17 sumber, kebijakan itu diambil karena pihak istana kesulitan memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat yang dilanda krisis. Amakura I dan para pengganti seterusnya memilih bekerja sama dengan VOC untuk menumpas pemberontakan dari wilayah kekuasaan. Melihat kesempatan, Belanda yang memang berambisi untuk menguasai tanah Jawa menyambut baik uluran tangan dari Mataram. Sejak itu, Mataram dan VOC selalu terlibat dalam perjanjian yang lebih banyak dan merugikan pihak kerajaan. Dan yang ketujuh, ada perselisihan pewaris tahta. Masuknya Belanda dalam kerajaan turut memperkeruh kondisi di istana. Melalui taktik adu domba, akhirnya terjadi pergolakan internal. Puncaknya, masa larut diakhiri dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari tahun 1755. Melalui kesepakatan itu, Kesultanan Mataram dibagi menjadi 2 kekuasaan, yaitu Nagari Kesultanan Yogyakarta dan Nagari Kesunanan Surakarta. Nah, itulah sejumlah faktor penyebab keruntuhan Kesultanan Mataram Islam.